الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والعرب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، روى الإمامان الفاضلان الكريمان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقط أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah, alhamdulillah yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul karim wa khulqul azim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas ittaqullah tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Masyarakat muslimin sedang kita berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, tiada pesan yang paling berbobot dan yang indah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, melainkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mari sekalian berupaya sekuat tenaga memupuk keimanan kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya menjauhi semua larangan Allah. Usaha ini memang ringan ketika diusahakan atau dilepaskan, namun berat realisasinya kecuali bagi orang-orang yang telah diberkati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam surah An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu la taba'atum syaitan illa kamil. Dan artinya, dan sekiranya tidak terima karunia dari Allah di atasmu dan rahmatnya, niscaya kamu akan mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. An-Nisa ayat 3. Sidang jemaat yang berbahagia, ibadah salat adalah sebagai sokong gunung agama. Islam juga sebagai garis pemisah di antara si mukmin dan si kafir. Kalau kita sebagai orang tua atau pemimpin negara kecil yaitu keluarga saat ini dengan melaksanakan Jumatan, mendengarkan khutbah, beriktikaf, bersujud, ruku sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita menengok ke belakang, apakah anggota keluarga kita, anak cucu kita juga sudah bersujud dan berruku. Sejauh mana kita sebagai orang tua dalam mendidik, menyuruh serta memperhatikan masa depan anak dalam segi beribadah, wabil khusus sholat. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di surah Toha ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'amur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan ahli keluargamu agar mengerjakan sholat dan anjurkanlah mereka untuk berbuat sabar atasnya. Masyarakat muslimin sidang umat yang berbahagia, sepotong ayat ini mengandung seruan supaya kita memerintahkan ahli keluarga yang terdiri dari bapak dan ibu, putra putri kita, dan siapa saja yang menjadi tanggungan kita, agar mereka rela bersabar untuk mendirikan ibadah sholat ataupun tentang perintah serta didik anak untuk melaksanakan sholat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam suatu riwayat yang maknanya, perintahkanlah anak-anakmu melakukan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka bila melalainya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Di dalam hadis tersebut mengandung pengertian di antaranya. Pertama, perintahkan sholat terhadap anak kita jika mencapai usia 7 tahun. Dan yang kedua, pukullah jika sudah berusia 10 tahun, masih bandel atau ingin melaksanakan ibadah sholat. Dan yang ketiga, jika putra-putri kita sekalian telah menginjak remaja, supaya dipisahkan tempat tidurnya, jangan campur menjadi satu kamar, karena hal cara demikian ini pandang kurang baik menurut jiwa seorang yang normal. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apabila ibadah sholat telah berhasil dilaksanakan yang sapi serta dihayati dengan sungguh-sungguh oleh para generasi muda kita sekalian, tidak hanya sekadar penampilan atau hanya sebagai pengukur kewajiban, maka akan berdampak positif serta berpengaruh yang pasti membawa ke masa depan yang lebih ideal dan lebih cerah lagi. Di antaranya ialah satu, memiliki jiwa pemberani, dan yang kedua,
mereka akan memiliki jiwa kejujuran yang tinggi. Dan yang ketiga, tidak semudah keluh kesah atau tidak gampang tipis rasa syukurnya. Dan yang keempat, mereka akan terhindar dari mental takabur atau sombong yang tak pada tempatnya. Dan yang kelima, gemar menebar benih perdamaian, tipis kemungkinan membuat huru hara di mana-mana. Dan masih banyak lagi mutiara yang terkandung di dalam ibadah salat. Manakala dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan memahami, menghayati maksud ucapan, perbuatan yang ada di dalam salat salat tersebut. Tidak cukup penampilan belaka atau hanya sekedar menggugurkan kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah mu'minuna allazina hum fi sholawatihim khashi'un. Sesungguhnya berhasillah orang-orang yang beriman yang masuk di dalam sholatnya. Masyaallah muslimin sidang iman yang berbahagia. Demikianlah kebenaran yang bisa sampaikan. Aku qul hadza wa sallallahu alaihi wa sallam muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمر باعتهاد والاعتصام بنعمته. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى رب العالمين وساروا إلى مغفرة الله الكريم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بدا فيه بنفسه وسن بملائكته مصفي بقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قادر الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.